Selamat datang di channel pengangguran tapi premium. Channel para pengangguran di Indonesia. Gimana nih kabarnya omset teman-teman? Semoga pada melejit to the moon ya. Walaupun emang nih makin kesini, makin banyak nih hambatan kita berjualan online. Jadi makin harus kreatif dalam mencari cuan. Kemarin aja salah satu campaign yang gua iklanin itu kacau banget cuy. Buat BEP aja susah. Kualitas leads yang masuk juga slow respon banget. Dan parahnya lagi, ada beberapa yang fake order. Pas gue cek, yang order tadi IP lokasinya sama cuy. Sekarang udah gue blokir sih alamat IP-nya. Tapi tega banget ya buat ngisengin lapak orang lain. Apa nggak takut nih kena karma buruk? Tapi whatever lah. Hal tersebut kan nggak bisa kita kontrol ya. Yang penting tetap aja kita harus berbuat baik. Semoga nanti ada karma baik yang bisa kita petik. Oke, sekarang kita lanjut ya untuk bahas tentang meta ads-nya. Mungkin banyak ya dari teman-teman nih yang udah notice kalau sekarang nih kita mau buat campaign, ada muncul pilihan tailored sales campaign atau tailored leads campaign. Langsung aja sekarang kita coba untuk praktekin ya. Langsung aja ya kita coba buat campaign yang baru. By the way nih, sekarang untuk leads dan sales itu udah benar-benar dipisah sama Facebook ya. Jadi kalau kita pilih campaign yang leads, baik manual maupun tailored nih ya, udah nggak ada lagi nih pilihan ke website untuk tujuan konversinya. Jadi cuma ada pilihan instant form dari Facebook, messengers, atau calls ya. Nah kalau teman-teman nih yang biasanya buatnya menuju landing page, harus pilih yang sales ini nih. Kalau tujuan konversi kita itu nanti ke website. Di sini tailored yang mau kita bahas adalah advantage shopping campaign ya. Dari Meta sendiri menyarankan kita untuk pakai advantage ini atau tailor tadi itu karena menurut Meta ya, pertama itu streamline alias lebih efisien, yang kedua tailored disesuaikan dengan bisnis kita, dan terakhir ini best practice menurut si Meta. Jadi dengan menggunakan settingan ini, harapannya performasi iklan itu akan lebih bagus dalam menemukan customer yang baru. Nah sekarang coba kita buat ya campaign menggunakan advantage plus shopping campaign ini. Kita klik aja continue. Nah terlihat ya menunya itu sekarang jauh lebih simple. Nggak ada lagi tuh level ad set atau ads. Sekarang kita coba cek preset apa sih yang disetting oleh si Meta. Kalau di sini kelihatannya mirip-mirip aja ya. Jadi untuk campaign objektifnya sales, bid strateginya menggunakan highest volume, kemudian dynamic kreatifnya off, placementnya auto alias advantage, dan terakhir untuk ad delivery-nya menggunakan konversi. Kayaknya nggak ada yang aneh sih di sini. Kalau kita scroll ke bawah, untuk conversion location juga makin dikit ya, makin lebih simple. Yang pertama ada website, yang kedua ada website dan app. Di sini juga kita masih bisa setting ya, pixel apa yang mau kita pakai. Dan kalau menggunakan advantage shopping campaign ini, conversion event itu secara default purchase ya. Nah secara default nggak ada pengaturan untuk exclude lokasi tayang iklan kita. Biasanya kan kita mau exclude wilayah-wilayah timur ya, kayak Papua, Sulawesi, atau Maluku, karena potensi terjadinya RTS lebih besar. Tapi ada caranya kok kalau teman-teman mau exclude wilayah timur tadi. Teman-teman bisa masuk ke menu add account ya, di bagian add account setting ini. Terus pilih audience controls. Nah, di sini teman-teman bisa secara spesifik mau tayangkan iklannya di mana. Kita aktifkan di sini, terus kita masukkan daerah-daerah yang mau kita exclude. Contohnya kayak Papua, terus Maluku, dan Sulawesi misalnya. Teman-teman juga bisa atur usia dari target iklannya. Nah, minimum age-nya kita buat aja ya, tergantung barang kita, misalkan 25 tahun. Kita klik yang review change ini untuk menyimpannya. Nah, nanti dia untuk update-nya itu butuh waktu sekitar 2 hari ya. Kalau udah, kita kembali lagi ke menu advantage plus shopping campaign-nya. Nah, untuk bagian budget sama ya, bisa diatur tergantung dengan cara teman-teman mau testing seperti apa. Bisa 100 atau 150. Kalau gue sih biasa campaign baru 150.000. Kalau kita next bakal masuk ke bagian untuk pengaturan ads kreatif ya. Kayaknya kalau ini sama aja sih kurang lebihnya. Nggak ada beda dengan yang manual campaign. Ada alamat fanspage-nya, Instagram akun yang mau dikonekkan, ada bagian pengaturan iklan, kayak mau pakai gambar atau video untuk iklannya. Nah kalau teman-teman lihat ya, ada nih bagian multi advertiser ads. Kalau gue pribadi sih pasti gue matikan.
Karena kalau kita centang ini bakal memungkinkan iklan kita itu nanti tampil berdampingan dengan iklan-iklan yang lain. Jadi mungkin mirip dengan iklan serupa di marketplace ya. Kalau gue sih gue off-kan aja. Bisa jadi malah nanti perang harga nih sama kompetitor. Nah, di sini juga sama, kita bisa upload ad kreatif yang mau kita pakai untuk beriklan. Kayaknya kalau di bagian ini nggak beda ya dengan kalau kita setting secara manual. Overall jadi lebih simple ya sebenarnya. Nggak ada lagi menu-menu bertingkat, langsung semua ada di satu layar. Tapi karena di simplified, jadi ada beberapa hal nih yang nggak bisa kita setting sendiri. Contohnya kita nggak bisa rubah bit strateginya. Dia langsung pakai yang highest volume ya, alias auto. Nggak ada pilihan nih, mau kita rubah jadi bit cap atau post cap. Terus nggak ada juga pengaturan setting placement iklannya di mana. Jadi nggak bisa lagi kalau kita mau tayang iklannya di Instagram doang. Atau mungkin mau tayang di stories atau di feed aja. Intinya semua placement iklan kita udah diatur sama, termasuk ya mungkin aja nanti ditempatkan di audience network yang konversinya itu kecil banget. Dan juga dalam satu campaign ini hanya terdapat satu ads doang ya. Jadi semua kayak serba otomatis lah dengan struktur 1-1-1. Jadi kalau mau dalam satu campaign testing 2 atau 3 adset udah nggak bisa lagi cuy kalau teman-teman pakai yang advantage plus shopping campaign ini. Tapi sebenarnya apa sih tujuan si Meta untuk ngeluarin campaign-campaign yang teller seperti ini? Kalau gue baca-baca sih kayaknya untuk mengurangi kesalahan para pemula dalam beriklan. Jadi nggak buang-buang budget dan waktu untuk cara beriklan yang salah. Harapannya jelas ya, nanti para pemula ini bakal spend budget yang lebih besar untuk beriklan di Meta Ads-nya. Jadi sebenarnya layak aja buat kita coba karena Tailor ini udah merupakan best practice para pengiklan Facebook Ads di seluruh dunia. Tapi sedikit catatan ya buat teman-teman yang emang udah familiar untuk beriklan di Meta Ads dan pengen kontrol yang lebih nih terhadap settingan iklannya, seperti contoh ya mau placementnya di mana atau pemilihan bid strateginya, atau mungkin pengen testing banyak adset dalam satu campaign. Manual masih merupakan pilihan yang layak untuk dipakai karena lebih fleksibel ya, banyak settingan yang bisa kita atur. Yang udah nyoba bisa diskusi di bawah ya. Buat teman-teman yang ingin belajar tentang Facebook Ads, bisa coba cek kelas Facebook dan Instagram Ads dari Kampung Marketing. Modulnya lengkap, mulai dari teori hingga praktek ada. Materinya juga mengikuti perkembangan update terbaru Meta Ads dan full support dari mentornya. Plus, bonus menarik buat para peserta kelas. Linknya bisa cek di deskripsi video ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Share video ini jika bermanfaat serta dukung terus channel dengan cara like dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan jika ada update terbaru tentang cara menghasilkan duit dari dunia online. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay healthy, happy, and wealthy. Salam pengangguran, Tawi Premium.